Untuk beberapa pertanyaan tadi mengenai masalah PPN, mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita. Yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan. Selamat malam pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi yang bahasanya agar tidak sepotong-potong. Meskipun sekarang sudah terlanjur viral di mana-mana, ada polemik di lapangan ketika sembako akan dipajaki, pendidikan dan juga kesehatan. Iya, ini masih draft tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Tapi mengapa bisa bocor? Mengapa ini bisa muncul terbesit di tengah pandemi COVID-19 ini? Ini patut diluruskan. Ya, Maria dan saya jelas ya Maria, kita sudah dapat klarifikasi dari pemerintah. Tapi jelas nggak itu semua diserap oleh publik? Ya, dan juga sudah bijakkah kebijakan ini? Kita akan bahas hal ini langsung di meja Catatan Demokrasi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Catatan Demokrasi. Kita sapa langsung Bapak Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Justinus. Suatu kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di sini. Dan juga selanjutnya kita sapa juga ada Bapak Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat malam Pak Deddy. Kami juga mengundang ini Bapak Fuad Bawazir, merupakan mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Dirjen Pajak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fuad Bawazir, terima kasih sudah hadir Bapak. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Politisi PKS, terima kasih banyak Bang Mardhani Alisera sudah hadir. Terima kasih. Kami juga menghadirkan ini ekonom senior, mantan Menko Equin juga Pak Kwik Kiandi. Coba kita sapa terlebih dahulu. Pak Kwik Kiandi sudah mendengar suara kami dari studio Catatan Demokrasi. Bapak, selamat malam. Selamat malam Pak Kwik. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih Pak Kwik sudah hadir. Saya langsung ke Pak Justinus sebagai staf khusus Menteri Keuangan. Kita ingin tahu, sembako dipajakin Pak, pendidikan juga, kesehatan juga. Ini buat masyarakat panik Pak. Masyarakat kecil teriak Pak mendengar wacana ini. Urgensinya di mana Pak Justinus? Ya, terima kasih. Kami juga berterima kasih diberi kesempatan melakukan klarifikasi pada malam hari ini. Kami rasa ini baik ya sebagai diskursus, ada kesadaran publik, pajak itu penting. Terlepas setuju, tidak setuju dengan tarif dan pungutannya. Tapi ini baik. Kami perjelas bahwa pemerintah, Mas Andro, Mbak Maria, saat ini fokus menangani pandemi. Pandemi yang sedemikian dahsyat dampaknya, kita fokus mengatasi dampak kesehatan, sosial, ekonomi. Tidak terbersit sedikit pun bagi pemerintah untuk menambah beban masyarakat, apalagi apa yang disebut pajak sembako, pajak pendidikan, pajak kesehatan. Yang benar adalah, mumpung saat ini pajak banyak digelontorkan sebagai insentif, pelaku UMKM sampai saat ini tidak dikenai pajak karena pandemi, ditanggung pemerintah. Karyawan yang gajinya sampai 16 juta per bulan ditanggung pemerintah pajaknya. Perusahaan terutama sektor pengolahan yang tenaga kerjanya banyak juga angsurannya dipotong 50%. Dan pengadaan barang jasa untuk COVID semua pajaknya dibebaskan. Itu dukungan pemerintah konkret. Maka mumpung kita sekarang sedang memberi stimulus, kita ingin merancang satu kebijakan yang nanti ketika ekonomi sudah pulih, ketika situasi sudah kondusif, pandemi berakhir, itu bisa diimplementasikan sebagai landasan kebijakan, payung hukum untuk optimalisasi penerimaan pajak yang berkeadilan. Itu prinsipnya. Kenapa kok harus sekarang gitu pertanyaannya? Karena kita butuh waktu menyiapkan sebuah undang-undang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu pertimbangan pemerintah. Jadi kami ingin perjelas, isu PPN yang sekarang muncul itu sebagian kecil dari arsitektur reformasi perpajakan yang disiapkan. Di sana justru kami itu ingin menyasar
kelompok yang berpenghasilan lebih tinggi supaya bersolidaritas lebih kuat kepada yang kurang mampu. Kami ingin mengejar yang menghindar pajak selama ini. Kami ingin mendorong yang selama ini rugi secara tidak wajar misalnya, juga mulai patuh dan sadar akan kewajiban pajak. Itu prinsip. Lalu kenapa kok muncul isu pajak sembako, pajak pendidikan? Kira-kira begini, kita melihat di dalam aturan yang ada saat ini ada beberapa ruang yang justru menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena banyak barang atau jasa dikecualikan, padahal mestinya dia bisa menjadi objek pajak. Artinya contohnya? Contohnya, kalau sering disebut itu, kalau Bang Mardhani misalnya mengkonsumsi daging Wagyu, belanja di supermarket beli daging segar Wagyu, tidak kena PPN itu saat ini. Beli beras kualitas premium yang 1 liternya bisa 200.000. Impor, tidak kena PPN. Sementara orang miskin beli beras di pasar tradisional, beras murah 10.000 per liter, tidak kena PPN juga. Padahal daya belinya berbeda jauh. Pula dengan kesehatan. Seorang artis operasi plastik tidak kena PPN saat ini. Sementara anak orang miskin operasi katarak itu juga tidak kena PPN. Ada gap income yang sangat lebar tetapi perlakuannya sama. Ini ruang-ruang ketidakadilan yang harus ditata mulai sekarang supaya nanti kita punya landasan yang baru yang lebih adil. Nah, yang disalahpahami oleh publik seolah-olah dengan dikeluarkan dari pasal pengecualian sehingga dia menjadi objek pajak itu serta-merta dikenai pajak. Padahal dia dikeluarkan dari pasal pengecualian supaya bisa masuk ke sistem, terdata, tercatat, bisa diadministrasikan. Sehingga kita tahu yang diimpor apa saja, berapa besarnya. Pak Justinus, kalau kita urai Pak, kebutuhan pokok kan ada banyak Pak ya, ada beras, ada telur, tadi masuk juga susu, daging. Apakah ada golongan-golongan tertentu yang memang nanti proyeksinya akan dikenakan pajak atau semuanya dipukul rata Pak? Jangan sampai dimanfaatkan kartel di bawah kan Pak? Sebenarnya kan konstruksi di sini rancangan undang-undang sehingga aturan pelaksanaan nanti dalam PP atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi belum didiskusikan tapi kita sudah punya gambaran. Kita fokus kedua saja sekarang yang rencananya bisa dipajaki karena secara administrasi juga lebih mudah dan kasat mata. Contoh daging dan beras tadi. Selebihnya itu tidak akan dipajaki. Itu pun kan premium, terutama yang impor. Jadi di sini justru pemerintah ingin berpihak kepada rasa keadilan publik. Karena ini Pak ada efek psikologis Pak, ketika beras mungkin yang kategorinya premium naik harganya karena dikenakan pajak, yang di pasar tradisional ini Pak, khawatirnya yang kita antisipasi ikut-ikutan naik Pak harganya Pak, gara-gara ada secara psikologis itu Pak. Maka ini kita berikan pernyataan supaya tenang, dan justru kalau yang premium itu nanti katakanlah menjadi lebih mahal, orang bisa lari ke beras medium atau yang lebih murah. Jadi di sini pun keberpihakan. Kemungkinan orang juga akan lebih memilih pasar tradisional. Dan ini juga menghidupkan. Kita jamin sembako yang dijual di pasar tradisional terutama itu tidak akan dikenai pajak. Oke, dan masalah waktu tidak saat pandemi corona seperti ini Pasti. ya? Pemerintah kalau sekarang mengenakan beban pajak tambahan itu sama juga mengingkari upaya keras untuk menangani pandemi, Mbak. Tapi nanti tentunya juga pasti akan dibahas dan juga tentunya akan lolos juga berarti? Kami menyerahkan pada DPR karena ini bahkan dibahasnya belum, diparipurnakan juga belum, masih panjang. Tapi kami bersyukur ini diskursus publik yang baik, masukan lebih banyak menyempurnakan regulasi. Tapi itu kenapa sampai bisa bocor Pak sebelum ke Pak Fuad Bawazir? Draftnya kok bisa bocor gitu Pak soal ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini? Ya, kami tidak berpretensi apapun, tapi mengambil hikmahnya. Awalnya kami berpikiran baik, kita memegang etika, karena masih dipegang oleh pimpinan DPR, nanti dibahas, dibuka secara partisipatif dalam panja. Tapi karena sudah terbuka, ya nggak apa-apa. Diskusi yang baik, kami mendengar dari Pak Fuad, dari Bang Mardhani, dan ini bagus, kami rasa tidak ada masalah, toh motivasi, visi kita sama. Draftnya ada tapi belum digodok ya Pak ya? Memang ada berarti draftnya Pak ya? Ada. Memang ada dan akan dibahas, tadi kan sudah dibahas kan. Pak Fuad, jadi sudah cukup jelaskah klarifikasi dari Kementerian Keuangan? Ya bagian ya, tapi saya rasa ini
banyak pertanyaan yang mesti lebih diklarifikasi lagi. Misalnya ini, yang diperdagangkan di pasar tradisional tidak akan dikenakan ya Pak Justinus kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kalau misalnya nih ngambil contoh tadi beras premium import, itu kalau dijualnya di pasar tradisional kenapa tidak? Saya ini orang pajak, jadi teknis betul mesti nggak boleh salah itu. Jadi ini masalah lokasi pasarnya atau objek pajaknya. Jadi kalau itu dijualnya, nanti bisa ditafsirkan gini, kalau dijualnya itu di pasar tradisional bebas. Kalau saya dengerin penjelasan dari Bu Menteri sekalipun, tapi kalau nanti misalnya di toko supermarket yang top-top itu enggak, apa bagaimana. Jadi kita harus jelas. Jangan sampai nanti menjadi permainan. Lokasinya atau barangnya gitu kan. Bahwa itu saya juga senang tuh mendengar dari Pak Justinus bahwa tidak terbersih sedikit pun akan memajaki bla bla bla, bagus. Tapi jangan usah pakai embel-embel pada saat ini gitu loh. Masalahnya mau dikenakan apa tidak dikenakan itu bukan pada saat ini atau saat besok. Sama saja. Kalau memang akan kena ya kenanya besok itu boleh. Tapi jangan seolah-olah menjadi justifikasi. Kalau nanti sudah pandemi ini sih boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu. Tapi kalau enggak sekarang, masalahnya isunya bukan di timing. Tapi isunya ini objeknya itu akan kenapa tidak nantinya gitu. Tapi Pak Fuad, kalau itu proyeksi untuk pundi-pundi penerimaan negara nanti setelah pandemi kan tidak masalah Pak Fuad. Dirancang sekarang, boleh dirancang nanti. Sekarang boleh saja, semuanya juga boleh dirancang sekarang ya. Cuman maksudnya kalau memang misalnya gini, itu tadi beras, kalau beras import ya, baik seimbang nggak? Karena beras import itu kan kita jarang import beras, mungkin juga importnya ada, kalau yang premium selalu import itu ya ada. Tapi kalau sedikit, kecil, misalnya itu daging wagyu, saya seumur hidup makan baru sekali. Jadi mungkin yang makan wagyu itu ya sekali terus terang aja, benar sekali, saya orang desa ya nggak apa-apa, itu pun ditraktir karena saya lihat harganya segitu nggak masuk akal, benar itu, lipat-lipat kalian benar itu. Cuman kalau cuman sedikit, beras-beras yang mahal, daging yang mahal sedikit itu ngapain dipajekin juga. Dalam arti begini, cost of collecting, biaya untuk mengumpulkan itu administrasinya ngawasi itu mahal. Nah kalau nggak seimbang itu ada prinsip-prinsip bagaimana Anda mengumpulkan pajak. Cost of collectingnya, bagaimana pengawasannya. Kalau kan nanti malah jadi kong-kali-kong, malah jadi wah, muter-muter malah jadi berbahaya. Tapi kan kalau kita lihat tidak hanya sembako saja, tapi juga ada jasa kesehatan, juga ada sekolah. Hal-hal seperti itu. Kalau kesehatan sih saya kira udah jadi tradisi. Karena barang-barang pokok itu dari dulu itu udah tradisinya itu dari zaman Belanda, Republik ganti-ganti itu memang kita jauh dari situ gitu. Jadi mungkin kalau pembatasannya tadi terlalu banyak, hanya sedikit sekali, buat apa juga nanggung, nggak akan ada ini. Tapi kenain seluruhnya seperti tadi, pasti juga saya juga nggak setuju, semua rakyat juga pasti nggak setuju. Saya kira Pak Justinus ini juga nggak setuju, kan? Seperti itu. Baik. Nah kalau pendidikan, apalagi kalau misalnya jasa pendidikan, swasta ini untung menolong pemerintah, jasa pendidikan swasta. Kalau swasta itu rame-rame pada menutup, ya mungkin 80% mahasiswa tidak punya tempat perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi negeri kan kira-kira 5% jumlahnya, belum tentu mahasiswanya dari ini swasta. Kalau SD negeri mungkin, SD negeri itu saya kira lebih banyak negeri daripada yang swasta. Tapi kalau SMP 50-50, kalau SMA saya kira lebih banyak swasta, SMA itu daripada negeri. Ini udah membantu betul pemerintah kalau misalnya itu yang dipajaki, kalau ada bilang jasa pendidikan swasta, dan nanti pasti mudah-mudahan tidak. Begitu. Ya, dengan sama aja dengan kesehatan. Misalnya orang kalau contohnya itu mungkin pas artis ya cantik mahal. Tapi kalau contohnya itu misalnya nanti di rumah sakit mewah lah, orang mau kesehatan itu kalau perlu keluar negeri kok. Kalau itu dikenain bahaya juga. Jadi harus spesifik Pak Fuad ya. Kita dengarkan dari versi Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, Anda kemarin sempat lantang sekali bersuara mengenai pajak untuk sembako ini. Bahkan dengan kata diksi yang Anda pilih apa kejam kemarin ya Bang Mardhani? Kejam. Masih ada nih. Alasan Anda apa sampai mengeluarkan statement tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih Mas Justinus, Pak Fuad. Saya melihatnya begini, yang disampaikan Mas Justinus belum utuh ya.
contoh Wagyu, saya nyebutnya juga salah tuh karena belum pernah itu ya, sama operasi plastik terlalu tidak membumi ya. Padahal di undang-undangnya sudah masuk prolegnas, saya dapat tapi tidak resmi, ada yang kirim, kemudian kita lihat ya tentang ketentuan umum tata cara perpajakan kita, akan sangat menarik dan jujur ketika dibuka arsitekturnya secara utuh. Ya, contohnya, ketika diajukan isunya PPN dinaikkan, kita lihat PPh badan dan orang turun. Kita melihat bahwa lebih mudah memang memajaki PPN karena tangible gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kenapa PPh tidak diseriuskan, saya pikir ini urusannya investasi. Dan tentu pemerintah berharap dalam kondisi sekarang ada efek pertumbuhan ekonomi dari investasi. Tetapi ini mudah untuk dilabeli pemerintah yang malas. Pemerintah yang ngambil mudah. Contoh, ide multi tarif yang Pak Justinus tadi sampaikan buat saya ini bisa sangat berbahaya. Di masyarakat kita itu psikologi pasar kadang-kadang berbeda dengan apa yang dalam logika. Sehingga bayangkan rata-rata masyarakat kelas bawah kita 80% pendapatannya untuk pangan. Kalau saja terganggu saja katakan memang inginnya quote and unquote, saya masih harus melihat nanti ketika pembahasan untuk sembako premium. Tetapi sangat mudah. Kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan invisible hand, pasar ini menaikkan harga sembako yang sebetulnya buat masyarakat bawah. Nah. Dan multi tarif ini juga tadi kalau ada ketidakkonsistenan. Dikaitkan antara barangnya, produknya sama tempat jualannya. Mestinya kalau multi tarif ya fokus di barangnya, dimanapun dia akan dikenakan. Nah dalam konteks ini saya cuma ingin garis bawahi kenapa saya bilang pemerintah kejam. Memberi masyarakat rasa sedih di masa pandemi itu bahaya dan berat sekali. Imunitas masyarakat harusnya sekarang ditunjukkan. Nah karena itu saya tantang nih, ayo dibuka arsitekturnya kemana arahnya. Karena kami tidak mendengar pajak buat migas, buat tambang, bagaimana kita menekan kebocoran, bagaimana korupsi. Padahal itu semua satu paket utuh yang harus disampaikan. Semoga malam ini dibuka semua Pak di catatan demokrasi. Tapi ini Maria Assegaf sudah memegang pertanyaan dari publik yang senada dengan Bang Mardhani. Nah ya, ada juga pertanyaan masuk yang tadi senada karena kalau kita lihat masyarakat ini kemudian menyoroti hal-hal mengenai pajak yang dikenakan terhadap ojek sembako, jasa kesehatan dan juga lain-lain. Ada pertanyaan kemudian yang masuk kepada kami yaitu apakah Anda dapat menjamin dengan dikenakannya pajak terhadap sembako yang masuk ke dalam kategori premium tadi seperti Pak Justinus sampaikan tidak akan mengakibatkan harga-harga yang ada di pasar mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Nanti kita dengarkan klarifikasi dari Pak Justinus dan juga pernyataan dari Pak Deddy. Tapi usai jeda saat lagi pemirsa dan kami ingatkan Anda juga dapat bergabung bersama kami dengan menanyakan langsung ke catatan @demokrasi di Twitter maksud kami. Berikan kesempatan Anda untuk langsung berinteraksi langsung dengan narasumber Pak Quick Yanggi nanti juga kita libatkan hanya di catatan demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.